Aduh. Halo semuanya. Halo. Kita belum ada opening tahu. Iya, opening Kita bikin lagu. Totet. Itu basically lagu. Itu podcast GLHF dibunyi-bunyiin aja anjing. Selamat datang di podcast Trio SJW. Setelah beberapa minggu kita mengumpulkan cerita, sekarang bener. waktu itu kita ngomongin lowest point of your life. Hmm. Sekarang kita bakal ngomongin highest point of your life. Nggak sesuai briefing ya? Enggak sesuai, Bro. Di sini yang kita terima sih tidak sesuai. Tapi kalau ngomong highest point of my life juga. ada lah. Tapi lu udah dapat lowest point of your life yang baru belum? Udah. Barusan tuh. Apa tuh Mal kalau boleh tahu Mal? 10 menit 15 menit yang lalu tuh. Apa tuh Mal kalau boleh tahu Mal? Sialan yang beruntun. Wah, tapi cerita lu di perkuliahan itu lowest point of your life bukan sih? Belum ya? Enggak juga sih. Mungkin Itu gua udah itu keseles point of your life ya? Iya, mungkin karena gue udah lebih kuat juga, mau jadi kayak nggak lawas-lawas amat juga. Anjing. rasanya. Iya guys. Nah, ini tapi untuk pertama kalinya ya kita akan membuat format baru. Tapi ini kayaknya bakal sekali-sekali aja deh. Jadi feeling gue tuh ya di podcast ini nanti bakal misalkan ini kan episode 2. Ya. Episode 3 kita bakal bahas topik umum lagi. Terus nanti kalau udah ada cerita masuk lagi kita baru bacain lagi. Lowest point of benar. your Diselang-seling life-nya. ya. Kita selang-seling. Jadi karena kali ini udah ada yang ngirim cerita Dan pakai effort sih. dan pakai effort sih. Jadi harus Pakai effort sih. kita hargai ya. Jadi Betul. selamat kamu berhasil mendapatkan uang sebesar 1 juta rupiah dari Jamalism Suyanto. Cash. Jadi Jamalism kasih gua kasih ke dia. Benar. Gua Jadi, dapat dari ini adalah bentuk kedermawanan Jamal yang sudah mendapatkan rezeki di tahun 2022. Iya. Dia merasa kalau kebahagiaan itu harus dibagi-bagikan. Betul. Jadi terima kasih banget buat Terima Jamal. kasih buat Mal. Respect banget. Gokil. Udah mau ngeluarin uangnya sebesar 1 juta rupiah. Gokil. Nanti akan ditransfer langsung ya. Jadi tolong nanti Mas ini nanti gua email. Iya. Jamal mungkin ada sepatah dua kata. Buat Mas itu beberapa patah kali ya. apa boleh, coba? boleh. Jangan terlalu berharap ya. Mas. Oke, kita bakal baca cerita pertama di lowest point of your life. Kita sebut nama gak sih? Ini Eh, gua hah? ini gua Dari siapanya? maksudnya ini kan di gua kan juga ada ceritanya, cuman gua belum baca biar lebih kena. Nih, Ini pokoknya- gua akan dengerin dulu sih. Oh iya, Dengerin iya aja, dong. dengerin. Karena kan suara gue tuh seksi ya. Hai. Kayak aduh udah deh jokes itu udah sering banget gue pakai nggak jadi. Oke. Oke, gue bacain ya nih. Ini cerita pertama banget di lowest point of your life. Namanya disamarkan. Oh, disamarkan. Ha-ha. Oke. Okui. Halo Son Mal. Halo. Semoga Oke, sorry kok. gak dibahas sama dia anjing parah banget. Enggak Halo Son Mal. Semoga kabar kalian baik. Akhirnya gue punya kesempatan buat sharing di salah satu segmen GLHF podcast SJW. Seneng banget Kenapa gua. menang gini? Karena kalau horor gue nggak ada pengalaman buat dibagiin di GLHF SMK. Ya cari dong pengalaman horor. Mana sih? Kenapa harus dicari? Niat dikit gitu dong. Ya enggak, kalau dia enggak ada, itu bukan hal yang harus dicari sih biar ada gitu. Ya kan gampang cari masalah horor gitu. Gampang sih memang. Ya ada Iya. caranya sih. Contoh. Oke. Oke. Anyways, gue di sini pakai nama samaran ya, panggil aja Budi. Oke. Langsung aja Sonto Mal. Untuk mempersingkat gue langsung aja SJW ya. Capek nih ngomong Sonto Mal nih. Langsung aja. Gue mau share apa lowest point of my life versi gue. Judulnya berawal dari mencari loker, berujung ketipu MLM. Wah, itu. Itu judul udah merangkum. Boleh sih udah tahu inti poinnya ya. Buat dasar cerita, kejadian ini terjadi di tahun 2019. Oh. Waktu itu gue baru lulus SMK dan waktu itu masih nganggur karena menunggu pengumuman beasiswa buat kuliah. Nah, di suatu waktu pengumuman beasiswa itu keluar dan hasilnya gagal. Di situ gue udah merasa ini titik terendah hidup gue karena gak bisa kuliah dengan biaya sendiri. Soalnya gue hidup di masa redupnya bokap gue. Jadi mereka gak bisa buat nguliahin gue, mau gak mau ya gue harus sendiri. Di saat gue masih merasakan kegagalan itu, tiba-tiba di grup alumni SMK ada nih yang share terkait lowongan pekerjaan yang cocok dengan gue. Tapi lokasinya jauh dari domisili gue. Tapi karena gue udah males buat apply beasiswa lagi, mikirnya ya udahlah ya, gue kerja aja, lumayan ini gajinya. Lowongan itu menggiurkan soalnya gajinya gede, dapat mes dan dapat makan. Bocil mana yang nggak tergoda? Tapi sebenarnya gue nggak tolol banget, gue nggak langsung apply.
Gue konfirmasi dulu tuh ke BKK sekolah, kayak lembaga penyaluran kerja gitu di SMK. Nah, dijawab sama BKK ini beneran Son. Memang perusahaan ini buka lowongan dan mendaftarkan ke BKK sekolah gue buat dipromosiin. Tapi memang pendaftarannya mandiri ke perusahaannya langsung. Aduh, lu tahu BKK nggak sih Son? Nih gue ceritain dikit. Oke, BKK boleh. tuh bukannya Bangkok ya? Soalnya di sekolah gue gak ada BKK sih. Kan SMK. Gak ada gue. Tapi berarti beda meta kali ya? Iya, Mungkin. mungkin. Makanya gue pengen tahu BKK tuh Gue nggak ada sih BKK sih. Gue SMA nggak ada BKK sih. Karena kalau SMK kan lu lulus untuk langsung kerja kan. Iya. BKK itu tempat promosi pekerjaan dan ada yang alur pendaftaran sampai penerimaan karyawan itu diawasi BKK. Biasanya ini perusahaan motor dan lain-lain. Nah, ada juga perusahaan yang promosi doang. Nanti yang berminat supaya daftar ke perusahaannya sendiri BKK. Nanti yang berminat supaya daftar ke perusahaannya sendiri BKK nggak ngawasin. Nah, itu sedikit soal BKK SMK. Lanjut yang tadi, setelah gue dapat info bahwa benar perusahaan itu buka lowongan, gue juga sekali lagi nggak tolol banget, gue cari lagi tuh Son infonya di website. Ada nomornya kan? Gue telepon tuh dan gue tanyain dan benar ada lowongan yang buka. Nah, sampai sini kalian merasa ada yang salah nggak? Nah, yang salahnya tuh gue cuma nanya lowongannya beneran buka apa enggak doang. Nggak konfirmasi nama rekruter sama data nomor HP yang jadi CP di WhatsApp yang nawarin loker tadi. Nah, gue tolol tuh, percaya aja dengan cuma tanya buka atau enggak dan malah langsung daftar ke perusahaan itu lewat WA. Tolol banget gue, asli. Daftar lewat WA? Daftarnya lewat WA bro. Nggak pakai kop surat, nggak datang. Oke. Nah, itu udah visi sih, itu biasanya sih. Oke. Udah agak visi sih. Sui. Ini jadi awal mula segala awal. Asik. Jadi, yang gue chat daftar ini ternyata adalah orang yang ikut MLM. Dia manipulasi pakai nama perusahaan yang beneran buka lowongan, tapi identitas rekruternya diganti jadi dia. Dalam artian, kalau lu cari info terkait perusahaan ini, memang benar buka lowongan, tapi data kontak personnya ini tipuan, beda dengan official perusahaannya. Dia nyari korban buat MLM-nya dan ternyata ini ada sindikatnya. Gila. Gila nih, gue baru tahu nih. Menarik. Gede sih. Setelah gue chat dan gue kirim berkas yang diminta, long story short, gue diterima dan diminta buat segera berangkat karena urgent. Di titik ini gue masih gak curiga. Malah gue tanya, ada loker lain gak buat temen gue? Dia jawab gak ada. Temennya selamat anjing. Selamat. Oke. Maksudnya enggak berangkat yang katanya berangkat yang ke mesnya gitu-gitu langsung? Iya kayaknya. Nih kita lanjut. Kita lanjutin lagi ya. Lanjutin lagi. Ya udah tuh, gue siap-siap berangkat. Gue udah pamit ke orang tua, temen dekat, sampai pacar gue nganter ke stasiun dan ikhlas melepas dan menerima bahwa kita akan LDR. Woi. Oh berarti di luar kota ini bro. Iya. Luar kota berarti. Luar kota nih. Long story short, Woi. nyampe lah gue di stasiun yang dituju. Di sini gue infoin ke mereka bahwa gue udah sampai. Dan mereka kayak profesional gitu, nyuruh gue buat nunggu sebentar karena mau ada mobil perusahaan yang jemput. Tapi gue tunggu lama gak ada yang jemput. Akhirnya gue tanya lagi dan malah disuruh naik ojol aja karena mobil perusahaannya lagi sibuk. Ya udah gue ojol kan. Nah di sini gue udah merasa aneh. Pas gue tanya ketujuannya kemana, mereka malah nyuruh ke SPBU aja. Bukan kantor, bukan mes yang dijanjiin kalau karyawan baru bakal dapat mes buat tinggal. Karena infonya SPBU ini deket dengan lokasi mesnya. Dewasa ini gue sadar, mungkin gak mau tercatat kali ya lokasinya, atau gimana gak tahu gue. Nurut aja akhirnya gue ke SPBU yang diinfoin. Udah tuh, gue sampai ke lokasinya. Di situ gue dijemput sama yang katanya karyawan juga, namanya Bowo. Dia bilang, ini dia titip pesan buat Mas Bowo. Hey Mas Bowo, kalau lu dengar gue doain lu gak bisa kentut sebulan abis denger ini. Anjing. Abis itu gue diantar ke mesnya. Dan ternyata visual tempatnya ini bukan mes. Malah kayak kandang ayam. Bangunan batu bata dan kasur single cuman satu. Yang harus kita pakai berdua sekamar dengan Bowo anjing ini. Gila coy. What the fuck. Ya udah, gue gak bisa komen apa-apa. Gue komplain ke bokap, gue juga takut dikira manja. Mereka pasti nganggap ini sebuah pelajaran hidup bahwa cari duit itu susah. Akhirnya gue terima aja lah tidur di kandang ayam itu. Langsung ke malam hari, abis sholat isya kan gabut ya. Dan Bowo ini gue ngiranya tipikal orang yang imannya kuat. Karena selalu ngajakin sholat terus. Awalnya gue rasa orang ini orang benar.
Di malam itu gue tanyalah job desk di perusahaan ini, terutama jabatan gue ngapain aja. Dan gue nanyain jabatan Bowo itu apa. Dan jawabannya kayak aneh gitu. Masa kerjaan IT support database tapi gue tanya basic SQL aja nggak tahu. Padahal katanya dia udah kerja 2 tahun. Nah di sini tambah curiga lagi. Ini kerjaan apa sih sebenarnya? Beneran kerja nggak sih gue? Itu yang ada di pikiran gue malam itu. Dan di malam itu karena gue nggak nyaman tidur, akhirnya gue nanya kosan sekitar sini ke Bowo babi ini. Dia tahu dan nawarin buat nyariin. Ya udah, gue kasih 1 juta buat dia nyariin kos dan besok gue udah tinggal di kos itu. Nah, ini gue udah mulai yang namanya ketipu material. Waktu mau tidur, alih-alih gue ngeluarin baju dan lain-lain ke lemari, gue malah ngerapihin lagi barang di koper dan masukin dompet ke tas bagian dalam. Seenggaknya kalau beneran dia mau maling pas tidur, dia harus nyari ke bagian tas paling dalam dan pasti gue denger dan gue bangun. Gue mikirnya gitu. Ternyata sampai pagi aman tuh, gak ada yang hilang. Tapi di malamnya gue gak bisa tidur. Gue mimpi gue disekap di suatu ruangan, dikelilingin preman, dan itu udah bikin gue tambah takut lagi. Kok malah jadi mimpi buruk gini? Apa yang mau terjadi? Tapi ngelihat paginya barang gue aman, gue masih ngerasa aman lagi. Mungkin mimpi karena ketakutan gue doang. Habis mandi dan pakai baju hitam putih, kita siap tuh buat berangkat ke kantor. Oh kayak ini. Atas putih, kemeja bawah putih, hitam. celana bahan. Iya, kayak ini apa? Anak magang Restoran Padang. Iya itu Ya, bisa. SPBU juga bisa. Magangers. Magangers. Nah ini anehnya lagi. Waktu gue tanya ini OTW langsung ke kantor atau enggak, Bowo ini jawab enggak. Dan ngasih tahu bahwa gue ada pelatihan dulu di tempat lain. Ya udah gue ikutin kan. Di situ kita naik bus lokal dan memakan waktu 2 jam perjalanan. Gue makin penasaran nih di mana sih sebenarnya. Ini sus banget sih. Nyampe lah ini ke tempatnya. Tempatnya ini hotel, Son. Dan di sini banyak orang yang pakai baju kayak gue. Gue mikirnya mungkin peserta pelatihan juga. Tapi yang anehnya, mereka pas ketemu langsung salaman kayak udah kenal, bukan kayak orang baru. Tapi ya udah, di sini gue nggak pikirin karena gue lapar, belum sarapan. Dan ini nih, mimpi buruk itu mulai datang. Ternyata kita dibikin kelompok sebelum pelatihan dan dihadapkan ke satu karyawan senior dan kita akan dengerin pembekalan sebelum pelatihan di ruangan. Ternyata yang di-share itu adalah profil perusahaan dan nama perusahaannya adalah QNet. Di situ gue udah bilang anjing dalam hati gue. Babi gue bisa kejebak ginian. Gue tahu QNet ini MLM karena pernah lihat video orang umumnya mereka. Tai, malah sekarang gue mau direkrut mereka. Emang iya, gue gak pernah tahu loh QNet ini loh. Sekelebat pernah dengar. Sekelebat pernah dengar ya? Sekelebat pernah dengar. Di sesi sharing ini berkas hard copy gue dicek dan diinfoin bahwa kurang material dan pas foto. Dan kalau mau dibantu harus bayar 300.000. Gue bilang dalam hati gue tahu gue mau ditipu. Jadi gue mikir gimana biar gak keluar duit. Ya udah gue bilang aja duit gue habis dan gue minta keringanan buat bayar nanti karena gue harus minta duit ke Bowo dan bilang gak jadi cari kos. Waktu gue bilang gitu, senior ini bilang ya udah nggak apa-apa. Katanya senior ini yang mau bilang ke Bowo soal duit ini. Akhirnya gue nggak jadi rugi 300.000. Berjalannya sesi ini ternyata sesi gue termasuk lama. Info dari temen gue yang pernah kena harusnya selain materai dan pas foto, ada persyaratan lain yang dianggap kurang dan kita harus bayar lagi. Untungnya gue gak sampai tahap itu karena gue debat soal duit yang udah gue kasih ke Bowo. Akhirnya sesi gue diudahin dan disuruh masuk ke ruangan pelatihan. Gue sadar ini MLM. Yang gue fokusin adalah HP gue harus aman buat pesen ojol ke stasiun. Tas gue juga harus aman karena ada dompet isi duit buat hidup sebulan di bagian tas paling bawah. Tapi tainya pas masuk malah HP gue ditarik dan disimpan di mereka. Wah anjir. Ngeri loh. Horror sih. Masih ingat cerita gue yang banyak orang di sana? Ternyata mereka sindikatnya juga. Nyamar jadi karyawan baru. Gue tahu dari mana? Karena pas masuk ruangan kita semua harus absen. Dan gue masuk paling terakhir. Tapi di absensi cuman ada 5 orang termasuk gue. Berarti ada 5 calon korban termasuk gue yang mau diprospek. Di dalam ruangan gue tahu ini MLM. Gue mau duduk paling belakang. Ternyata beneran kita emang udah diperhatiin. Gue gak boleh duduk di belakang dan harus duduk di paling depan. Sesi MLM dimulai. Bayangan kegiatannya ya kayak yang di YouTube. Ada orang masuk dikasih tepuk tangan dan lain-lain.
Ini beneran udah dirancang matang karena kita dilarang ngobrol dengan orang di sebelah kita dan 5 korban tadi. Duduk di depan dan dikasih jarak 2 orang yang udah ikut MLM. Gue tahu dari mana? Di situ ada yang namanya yel-yel. Sorry banget, lucu banget aja ada yel-yel MLM. Di sini gue agak pinter. Lagi-lagi karena gue tahu ini MLM, biar gue nggak dilihat kayak orang baru, ya gue acting dan mengikuti gerakan yang sama hebohnya dengan senior di situ. Padahal dalam hati gue anjing. Cringes point of your life. Iya, cringes point of your life ini pasti anjing. Nah, berhasil tuh sound penyamaran gue. Selama sesi ini nggak pernah diperhatiin sama yang di depan. Padahal korban yang lain selalu ditanyain. Sampai sini gue merencanakan sesuatu. Gue mikir pulang dari sini, di mes yang kayak kandang ayam tadi, gue bakal pukul Bowo sampai pingsan dan gue kabur balik. Lucu. Anjing. Oke sih deh. Ternyata mimpi gue kejadian, Son. Kelar doktrin tadi gue disuruh duduk. Dan ditaruh di pojokan ruangan sembari dikelilingin senior MLM ini. Tujuannya buat goda gue ikut beli barang mereka dan nawarin ke orang lain. Ya skema Ponzi gitulah. Dan harga barang ini harganya 10 juta. Di situ gue mainin obrolan kita biar yang penting gue bisa nolak beli barang itu. Tapi selalu dipaksa dan mereka maksa gue juga buat bohongin ortu dan minta duit 10 juta yang alasannya nanti buat ganti rugi karena gue abis ngancurin mobil orang. Oh, alasan bohongnya. Iya, jadi diajarin bohong juga, men. Nah, sampai di bagian plot twistnya. Waktu mereka maksa buat telepon ortu gue kasihlah nomornya. Dan waktu ditanyain pekerjaan ortu gue bilang bokap gue kepala dinas pendidikan dan nyokap gue polwan humas Polres. Yang padahal bukan. Tapi magicnya, gue malah didiemin gak dilanjutin maksanya. Oh, mereka cabut abis dikasih tahu itu. Oke. Dewasa ini gue tahu mereka nargetin ke orang tua yang gaptek dan mungkin gue bukan termasuk target yang gampang. Tapi sayangnya, walaupun gue gagal di prospek, waktu itu ada senior lagi kode ke senior lain yang ngelilingin gue. Dia kode dengan nunjukin 3 jari. Yang mungkin udah dapat korban 3 dari 4 sisa calon korban tadi. Dan mungkin itu udah cukup buat mereka. Akhirnya gue dilepasin dan HP gue ternyata harus diambil di suatu tempat jauh dari situ. Ya udah gue datang. Dan di situ udah ada Bowo yang bawain koper gue dari mes. Dan ada satu senior yang bawain HP gue. Plot twistnya kejadian lagi di sini. Pas ketemu ini mereka malah baik ke gue nanyain kabar dan cerita DLL. Dalam hati gue, lah tadi lu yang maksa-maksa gue di sana babi. Udah nih, HP dikasih ke gue, koper juga udah. Gue tanyain lah, balik naik apa? Gue ditanyain lah, gue balik naik apa? Gue bilang naik kereta. Di titik ini gue mikir mungkin mereka berlagak baik karena tahu gue bakal gak bisa balik karena anggapannya gue gak punya duit. Jadi gue mau gak mau harus ikut mereka, ikut sindikat mereka. Tapi enggak lah ya tai, gue masih ada duit jutaan di tas gue. Singkatnya ojol gue datang, di dalam mobil gue buka kaca dan buat salam perpisahan gue kasih salam fuck 2 tangan ke mereka. Fuck dadah. Fuck haters. Keren. Alhamdulillah gue masih dikasih selamat dan bisa balik. Duit 1 juta tadi infonya mau ditransfer balik, tapi sampai sekarang zong. Masih untung gue gak jadi diperes lebih banyak lagi. Jadi lowest point of my life gue adalah di saat gue terpuruk karena gagal beasiswa dan mantap memilih untuk bekerja, malah dikasih cobaan ketipu lowongan pekerjaan. Tapi untungnya setelah itu gue daftar jadi graphic designer dan diterima, mulai daftar lagi beasiswa dan akhirnya masuk ke Universitas Ikatan Dinas, suatu bank terkenal di bagian IT programmer. Terakhir, pada saat gue balik ke rumah habis dari ketipu MLM, orang tua gue malah ngeledek dengan, kok baru kerja sehari udah cuti? Sorry banget. Tapi bapak lu keren sih. Terima kasih Sontok Mal. Maaf kalau kurang jelas atau tata bahasanya kurang bagus. Semoga gak ada lagi orang yang ketipu MLM setelah dengar cerita gue. Dan semoga podcast SJW akan sukses, dapat brand banyak dan bertahan lama. Amin. Wah seru sih. Wah anjing sih. Tapi seru. Enggak, gue penasaran ngeri ini banget. kota apa ya? Di kota apa ya dia diculik ya? Itu basically
udah kayak semi penculikan, bro. Iya, semi penculikan, coy. Itu dia kalau mau dibunuh anjir. Iya, maksudnya kalau emang lebih jahat lagi itu bisa disekep apa segala macam yang lebih parah lagi. Karena coy. udah diambil HP. HP aja yang paling pentingnya udah diambil HP kan. coy. diambil, Sorry, coy. coy. Masalahnya tuh. Iya. Gue penasaran itu dia dari kota, dia sayangnya nggak cerita sih, dia dari kota apa dibawa ke kota apa, men. Karena sampai naik, dia sampai naik kereta. Terus pakai bus 2 jam ya? Nah iya, feeling gue tuh kalau misalkan lu naik kereta, let's say dia orang Jabodetabek lah ya. Kalau dia Oke. harus naik kereta mungkin ke Jogja atau ke Solo, Semarang, ya. Surabaya, Malang. Pokoknya yang Jawa Tengah, Ya, Jawa sekitar- Timur lah ya, harusnya ya. sekitar situ. Sentral Jawa Sehingga sana. lu masih harus naik bus 2 jam dari situ. Berarti itu bener-bener dari kota besar aja masih kota satelit. Iya. Kalau misalkan kayak gitu bisa aja lu harus ke Semarang, terus naik bus lagi bisa aja ke Solo atau ke Jogja, bisa aja cuy. Iya. Anjir ini niat sih. Gua tahu ya MLM tuh bangsat ya. Emang sih. Cuman ini paling gila, bro. Gua MLM tuh mentok cerita paling parah yang pernah gua rasakan ya. Yaitu lu mau duit tambahan enggak? Ya anak SMA mana sih yang enggak mau Iya, dapat benar duit tambahan kan? benar. Paling cuma dibawa ke restoran, tiba-tiba dia presentasi. Ini ada nih di zaman gua dulu nih pas gua SMA, ada MLM namanya TNC. Itu tahu gak sih TNC? Gak ada Jadi ya? bahasa gue bego loh artinya. Ada namanya TNC Gak tahu, coy. gua gak tahu. Epicnya adalah yaitu pas gua tahu ini tuh tolol ketika iya pabrik kantor kita segede Bogor. Hmm. Kalau Kalau nyebutnya Depok masih kalau masih oke. Bogor loh coy. Bogor, coy. Kantornya segede Bogor. Gue mikir gak logis ngentot. Apple sama Google aja gak segede Bogor Nggak tuh segede kantornya Bogor tuh anjing. kantornya. Tapi dia sampai diculik, sampai dibawa ke mes gitu. Ini sindikat anjir. Iya. Sindikatnya iya itu parah banget cuy. Dipalakin 10 juta. Meskipun nggak keluar ya. Dan si MLM ini dengan apa ya? Nyewa hotel. Nyewa Iya. sindikat-sindikatnya Nyewa yang bayar- orang-orang yang nyamar Nah, tuh. yang gue bingung dari skema MLM ini, apakah orang-orang yang udah tergabung di situ pengen keluar atau mereka udah terlanjur menjadi villain, ngerti gak sih? Oh, Ah. udah terlanjur udah terlanjur udah nyemplung. istilahnya gitu. lu kalau jadi Pirates of the Caribbean yang dari baik tiba-tiba jadi bajak lautnya aja udah. Iya. Ataukah mereka sebenarnya tuh karyawan-karyawan situ juga nggak pengen ada di posisi mereka juga pengen keluar dari circle itu gitu. Oh, bisa Karena jadi kan- sih. Karena kan apa ya? Mereka tahu selalu ada resiko kan. Di circle kayak gitu kan kayak yang tadi lu bilang bisa kapanpun disekep, Iya, diculik, dihilangin aja orang udah. mesnya aja kandang ayam, Iya, batu bata gitu. batu bata. Cuman kalau misalkan MLM kan selalu menguntungkan titik tertingginya kan. titik Kalau lu iya. tertingginya. kalau lu udah ada di titik tertingginya dan lu udah dibutakan oleh uang, gua ngerasa mereka nggak mau keluar dari situ. Karena Bener. udah banyak downline-nya ya. Iya, Ibaratnya dia daunnya udah banyak kaki di bawah dia udah banyak. Heeh. Sistem MLM kan kayak Berarti gitu. kalau mau survive di MLM, either lu Kita tidak mengajarkan untuk orang untuk survive di MLM. enggak. Fuck MLM anjing. Fuck MLM. Kayak dia harus jadi senior yang punya downline gitu ya kalau mau survive. Iya, istilahnya. yang dia udah punya kaki banyak, yang udah pasti dapat duit terus dari kaki-kaki yang di bawah yang ibaratnya itu ngeruh susu merah susu sapi Iya, itu udah. ini Iya. bangsatnya Bahan-bahan perahan itu. gue nggak tahu nih dia produknya apa. Karena kan ada MLM kan tuh emang strategi marketing yang legit ya. Nggak semua MLM bangsat. Benar. Tapi mayoritas MLM tuh bangsat. Betul. Paling bangsat adalah MLM yang nggak ada produknya, yang nggak jual apa-apa. Gak jual apa-apa. Kan ada yang kita tahu tuh MLM tuh jelas air mineral tuh ada MLM tuh, yang Ya. sistem MLM. Obat biasanya. Obat diet. Obat Nah diet. itu. Terus bahkan asuransi pun bisa dibilang beberapa orang tuh MLM sebenarnya sistemnya. Iya, mirip-mirip. Tapi ada produknya, Benar. jelas dan legit. Betul. Sah. Cara mereka itu sah. Tapi kalau lu udah nggak ada produk, terus ini kan menyesatkan, basically. Lu bohong, Lu Lu diajarin bohong. Iya, bukan diajarin bohong doang, dia memalsukan identitas. Iya itu udah dari awalnya sih. Jadi apa namanya jadi dia bilang dia misalkan dari perusahaan A, terus dia pakai kontak personnya dia, ketika pas ditelepon ternyata bukan perusahaan A tapi perusahaan F ini kan. jauh ya soalnya. Iya kan? Terus Terus di kontak tiba-tiba anjing. Untung dia nggak dibunuh bro, sumpah. gue tadi tuh udah ngebayangin skema dia kayak di hotel. Enggak, paling epic kalau dia cerita dan di situ gue dibunuh son. Waduh, Itu siapa yang Jadi horor. Jadi horor ini ya. serem sih gitu sih. Tapi itu gila sih. Gue kayaknya separah-parahnya dulu. Ya kan juga beberapa kali sempat kayak
ya tergiur dengan MLM kan, kayak pas zaman pakai BBM tuh kan ada broadcast 700.000 800.000 seminggu. Oh, ya kan. forward cerita ini ke 100 orang atau aku akan datang Beda. mengambilmu. Jam 12 malam. Jam 12 malam, jam 3 subuh. Ini kayak gitu-gitu kan gue juga pernah tuh hampir kena skema MLM, cuman untungnya ya intinya gue dapat forwardan itu yang kayak gaji 700 sampai 800.000 seminggu ya kan. Seminggu tuh untuk anak SMA gacor seminggu brother. soalnya kan. Tertarik lah tuh gue. Ini nggak apa-apa nyebut tempat nama MLM-nya Nggak ya. apa-apa. Nama MLM itu KK Indonesia. Gak pernah denger. Kalau nggak pernah dengar. Itu gue sampai sekarang kalau ngeliat jalan panjang masih lihat gedungnya. Masih ada. Masih ada ininya tempatnya. Gue nggak tahu jadi itu legit atau gimana, gue nggak ngerti. Datang ada ketemu akhirnya pokoknya briefing gitu kan, sistem downline segala macam, nyari orang bla 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 bla. Gue ketemu sama satu seniornya dia yang udah gue udah bisa beli rumah. Kapal pesiar. Kenapa kapal pesiar Iya, identik anjing, banget? selalu. Kenapa ya kapal Kalau pesiar? kamu bisa sampai diamond, kamu akan bisa kapal pesiar. Kenapa kayak kapal gitu-gitu. pesiar ya? Selamat datang di Paris. Depan menara Eiffel tuh anjing. Kayak gitu-gitu udah botak mirip Coach Justin sih Nah, tapi. Mirip banget, gue ingat banget mukanya kan. Ya, wih, gue baru setahun gue udah bisa begini. Emang gayanya sih kelihatan seperti orang kaya, outfitnya. Cuman kan habis itu gue tanya mau join, itu kan produknya obat kan. Nah, Lu mau join, kok nggak salah itu 800.000 atau 1 juta gitu. nah. Join. Heeh. Untuk join lu bayar sekian kan. Ngepet, anak SMA mana gitu kan, kayak saya punya uang 1 juta. Nih 1 juta masuk MLM. Ya tentu tidak bisa kan. Ya sama tuh sistemnya, cuma gue gak sampai yang diajarin bohong. Sistem, apakah mama kamu punya kartu kredit? Oh, ditanya itu. Oh, ditanya-tanya Iya. gituan. Punya kartu kredit kah? Atau kamu pinjem dulu sama mama kamu? Atau kamu pinjem ke temen kamu? Kayak gitu-gitu. Nah terus itu kan yang ngajak kan temen gue. Nah temen gue ini ingin meminjamkan uang itu 800 sampai 1 juta itu untuk gue join. Terus? Cuman gue udah ngerasa ini bukan gak bener sih, kayak gue tidak menyanggupi apa yang harus gue kerjakan ketika gue join. Ya intinya kan gue harus cari orang baru kan. Iya. Dan gue kan belum punya basic apa segala macam. Jadi gak bisa nih kayaknya nih. Ini nggak cuan nih segala macam bla bla. Apalagi kalau baru join kan lu pendapatan lu nggak ada kan. Kalau Iya, lu nggak iya. jualan, Nol, lu mesti- nol kan. Sebenarnya kan mungkin banyak teman-teman yang masih muda ya yang di luar sana, ini juga menurut gue penting buat ditonton sama yang mungkin masih anak-anak SMP, SMA. Yang masih sekolah. Sistem MLM itu adalah sistem yang dapat untungnya bukan dari jualan produknya, Iya. tapi banyak-banyakan downline. Apa itu downline? Istilahnya gua nih upline nih. Lu apply. Gua udah punya bintang 3. Oke. Udah punya kapal Kasihan. pesiar. Oke. Ke Udah. Paris. Welcome to Eiffel. Ya kan? Gimana gue punya downline nih, banyak banget. Yang gue jual ke mereka adalah gue punya produk nih. Produk gue misalkan obat. Obat, oke. Lu mau nggak jualin obat gue? Lu nanti dapat untungnya segini-segini dari jualan obatnya. Iya. Mau? Oke. Untuk lu bisa dapat license jualan obat gue, lu harus bayar Bayar. 1 juta. Iya misalkan tuh. Dan 1 dari juta. setiap obat yang lu jual, gue dapat 10% misalkan. Tapi lu mau dapat duit yang lebih cepet nggak? Lu kayak gue, lu cari downline, lu ambil, lu cari, lu ajak mereka jadi downline lu, suruh mereka bayar 1 juta ke lu, gue dapat 30% aja dari lu. Nah gitu, jadi bercabang kan? Iya, bercabang. Bercabang Kakinya terus. banyak Jadi dia banget. dapat duit terus dari downline-nya. Betul. Nah itu sistem MLM. Jadi yang dijual itu bukan barangnya, yang Bukan dijual barangnya. tuh sistem MLM-nya itu. Jadi Itu makin strategi banyak. marketing yang legit. Sebenarnya legit. Sebenarnya legit, cuman banyak yang merasa itu strategi yang agak sesat karena ya lu nggak jualan barang, lu jualannya ya jualan omongan. Jadi Satu, omongan. yang kedua tuh banyak targetnya kan yang orang gak tahu apa-apa. Kan? Orang nggak tahu, Iya, dibodoh-bodohin. tipu daya, Iya. yang bikin akhirnya itu stigmanya jadi negatif dan menurut gue banyak negatif ya, karena dia udah milih target ya Iya. kan, yang sekiranya Untungnya si Budi ini pinter. Iya benar. Untungnya dia udah tahu itu Iya. MLM nih. Wah fuck MLM nih anjing. karena menurut gue dia dari awal udah lumayan kelihatan pinter karena dia research. Mm-mm. Ya, Karena dia dia kan- research segala macam. Ini menurut gue kasus MLM-nya si Budi ini itu udah ekstrim coy. ekstrim. Satu Iya, dia pakai nama perusahaan lain. Ini aja udah secara hukum, secara apapun udah Nggak salah. salah coy. Ini udah ranahnya udah perdata gak sih? Diculik. Disuruh ke suatu kota, dibawa, Nah. diinepin di tempat yang sus, dipaksa, Nah, disuruh diajarin bohong. Diajarin bohong. Ini MLM ekstrim. ekstrim banget. Ini Bray. ekstrim banget. Untungnya dia nyamar jadi orang bego, tau nggak? Pura-pura bego dia. Yang paling apa?
comebacknya dia adalah ngaku yang emak bapaknya. Mak Wah, bapaknya. Itu comeback. Itu ngebluff epic, dia ngebluff. Ngebluff dia. GG. Kabar Reskrim Polri sama ke apa namanya Apa, Dinas Kependidikan Dinas anjing. Fold tuh langsung tuh mereka tuh. Mundur tuh, Puter Puter balik tuh, langsung. fold langsung. Wah, epicnya dia Recover dari begini situ. sih. Bah! Terakhir Itu close cherry on top. Cherry on top anjing. Fuck lu anjing. Ya meskipun tetap menurut gua ada sisi-sisi bodohnya kayak yang dia nyerahin 1 juta ke si Nah, Bowo. iya. itu agak bodoh sih. Itu agak bodoh. Cuman kan pengalaman hidup. Bener. Kalau gue udah ada di mes kayak gitu ya, gue udah nggak mikir, wah anjing, kayak gue nggak akan ngasih 1 juta ke orang ini. Kayaknya gue akan mendingan gue cari sendiri. mending gue cari sendiri. Iya anjir. Begitu itu udah terlalu sas sih. Ketika Iya. dikasih tahu tempatnya batu bata ya kan. Itu aja nggak dikasih tahu ada atapnya apa enggak. Itu buat bakar sampah. Batu bata ada lubang ya kan? Atap Iya. yang ada buat bakar sampah Bakar itu. sampah. Buat nabun kalau kata orang Depok buat nabun. Dia kalau malam diteriakin nggak tuh sama tetangga, woi jangan bakar sampah, cucian gue. Babe. Babe. Ya kan itu tuh. Jadi wah gila, untung dia nggak digebukin sih, Ya sumpah. maksudnya untung dia nggak dirampas semua barang-barang dia, terus Iya. ditinggal di kota mana yang lu nggak punya bekal apapun tuh. Untungnya masih bisa dijamah ojol juga cuy. Iya. Iyalah, alhamdulillah. Untungnya dia dibawanya ke hotel, bayangin dibawanya ke desa gitu segala macem sih. Iya, maksudnya lu udah dirampok segala macem, lu terus lu dilepas aja gitu. Mm-mm. Ngapain coy? Gue jadi mikirin 3 orang korban yang kena. Iya itu cuy, kasihan sih. Itu Itu udah kena 30 juta berarti mereka kena. Lu nyewa hotel paling kalau di daerah berapa sih Paling buat 300.000. function hall 1 juta 1 mentok. juta, itu iya. satu hal lagi yang paling ekstrim dari MLM dia. Modalnya 10 juta. Iya modalnya 10 Gila juta gak sih? paling. Kayaknya setahu gue MLM Gila, kayak Cok. GoPay sampai 1 juta aja udah Kenceng. kenceng. Nggak, Ini 10 juta tapi emang per yang zaman orang, sekarang anjing. gila sih. Maksudnya ini gua ada kasus real ya, temen gua kecemplung juga tuh. Status apa kasus MLM 20 juta son. Hah? Bayarnya 20 juta. Anjir. Daftarnya 20 juta dan dia sampai yang kayak gua nggak tahu, mungkin dia emang bego kali ya. Intinya ya dia mungkin udah termakan dengan circle orang-orang senior Waduh. MLM-nya. Udah motivasi Udah setiap hari story motivasi ya? Iya, story-story motivasi dan Ini rekening udah kena story-story motivasi. sama mesin EDC keluar kertas tuh Nah, biasanya. iya tuh. Nah, itu tuh. Kayak gitu-gitu terus habis itu ya dia akhirnya kayaknya dia kan sebenarnya dari geng gua orang juga kan, kayak teman sekolah gua. Hmm. Dan mungkin karena udah terinfluence sama senior-senior ini, dia jadi ngata-ngatain gua orang. Oh, Kayak, digoblok-goblokin. Wah lu mah nggak mungkin lu punya orang-orang kayak lu bakal temenan sama orang kaya gitu kan. Kayak gitu. Dalam hati gua banyak temen orang kaya gua bilang gitu. Tapi gak sebodoh lu. Dan akhirnya di join, bayar 20 juta, minjem duit dia minjem duit bapaknya 20 juta, join, dan sekarang gua gak tahu nasib kayak gimana. Tapi yang jelas dia udah gak di sana. Kena brainwash. Anjing itu orang udah kebelet kaya, Bro. 20 juta coy. Itu udah kena brainwash anjing. Itu dari Lu termakan. bisa jadi salah satu dari 3 orang yang tadi jangan-jangan anjing. Tahun berapa itu? Tahu tuh. Tahun berapa tuh? 2019 bukan? Kayak sekitaran itu. Sekitaran itu bener. Budi. Sekitaran itu harusnya. Coba ciri-cirinya seperti apa? Deskripsi Kita wajahnya, tanya ke Budi nih. Deskripsi wajahnya Tok. Cina. 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 Pernah ke Semarang atau Jogja tahun Wah, kalau itu saya 2019? tidak tahu. Wah anjing bisa jadi bro. Kena 20 juta dia. 2019. Dia minjem duit bapaknya. Sabar deh. 2019 untuk umur lu udah gede gak sih? Iya, dan Cuman kan gak semua orang tuh punya pikiran jernih mal. itu. Yes. Padahal gua orang tuh udah yang kayak ngasih tahu, jangan ini. Kayak tuh kalau misalkan lu cari penipuan. kerja kan gak semua orang yang kayak udah deh yang pasti-pasti aja. Orang kan kadang pengen Kalau cepet ada yang kan. instan, mudah, Nih ya, kenapa enggak? gue bilangin. Kalau bisa cuman dengan bacot doang dapat duit, caster. bersikli kita. Apakah kita MLM? Kita MLM ya anjing ya? Enggak dong, enggak ya? Enggak dong. Kenapa? Bukan. Yang cepet kaya, cepet miskin juga. Kalau nyari duit segampang itu tuh orang semua nggak ada yang miskin bro. Wih gila, Jamal baru saja belajar 10 menit yang lalu di luar ruangan ini dia healer the hard way. Soalnya beberapa kali gue suka gue suka minjemin duit ke orang-orang yang sudah terlanjur Tercemplung. entah tercemplung, Terjerembab. entah terjerat pinjaman-pinjaman gitu-gitu. Itu tuh banyak awal dari yang kayak ya itu kayak oh ini kayaknya bisa nih, chance nih gede nih. Ya sama kayak trading-tradingan coy. Itu trading pasti juga banyak tuh. Pasti banyak yang Yang pas lagi hype-hype-nya tradingan gitu tuh yang emang kayak cuman ikut-ikutan terus terlanjur kecemplung gitu-gitu.
Nih pokoknya gue percaya satu prinsip, kalau jadi kaya segampang itu orang nggak ada yang miskin. Semua orang kaya. Iya asli cuy. Dia nggak perlu ngendap-ngendap juga. Iya. Iya kan? Nggak perlu ngendap-ngendap. Plong-plongan aja. Ayo semuanya gabung. Welcome to iPhone. Green screen. Gue juga pernah tahu tapi ini gue beda kasus sih. Jadi gue kita juga hampir gue pernah di prospek MLM sama skemanya dari broadcastan. Gue tertarik. Ini kayaknya gue lulusan nggak lama dari lulus SMA juga. Harusnya umur segitu kebanyakan. Iya. Lagi gabut-gabut menunggu pengumuman kuliah gitu-gitu. Diajakin ketemuan ke restoran. Cuman apa ya? Tapi ketemunya kayak 2 lawan 1 gitu. Ketemu 2 orang. Pasti gitu. pasti. Pasti 2 lawan 1. Pasti 2 lawan 1. Terus tadinya tuh cuma 1 lawan 1, 1v1. Terus datang dia yang seakan-akan jadi yang lebih seniornya. Gue udah lupa sama sekali namanya siapa. Cuman gue udah jelas tahu ini adalah MLM. Dari tiba-tiba buka iPad terus nunjukin achievement bla bla. Kantornya nggak segede Bogor. Enggak nyampe sebodoh itu. Anjing berarti MLM gue paling gak logis tuh. Itu bodoh banget sih. Gue inget banget tuh masih di restoran The Coast tuh. Tidak di training gitu. Di La Piazza tuh anjing tuh gue gak bakal lupa. Untrained dia untrained. Nah terus tapi kalau gue udah tau ini MLM, gue langsung tembak. Bang ini MLM gak sih? Gue langsung gituin. Gue langsung gituin. Icep gak tuh? Gue gak mau bang kalau ini MLM bang. Gue pengen pokoknya gue protes, gue nego. Tapi ujungnya jadi ke arah dia cerita dia udah terlanjur terjebak. Jadi dia secara tidak langsung mengakui lagi pengen cari tuker pala. Oh ngekit. Pengen tuker Tuker pala. Oh. Biar bisa cabut. Dia tuh pengen cabut. Dia lagi cari tuker pala. Lucu banget. Terus tapi itu waktu masih 1v1 tuh pas datang yang seniornya. Udah ya jangan ngomongin itu lagi Iya ya. yang kayak gitu. Cuman ya begitu dah. Jadinya malah kayak dia yang lebih ke arah curhat ke gue. Karena gue di awal langsung nembak pas udah bang ini MLM ya. Tapi dia awalnya gak ngaku. Terus gak bang gue gak mau. Gue langsung dengan tegas gue langsung menunjukkan gue pengen cabut dari obrolan. Gue pengen pergi sekarang juga. Terus akhirnya dia baru mulai mengakui. Ya ini gue gini. Ya ampun. Itu banyak itu Dan menurut gue banyak banget di dunia ini pasti yang pengen sih. tuker pala kayak Pasti. gitu. Karena Begitu udah keluar modal. Begitu dia di udah awal. masuk dia tahu wah anjing. Nah. Satu susah. Gak banyak orang bodoh di dunia zaman sekarang ya. Itu bener. Kalau zaman dulu mungkin internet gak segacor sekarang. Ya. Perputaran informasinya gak cepat. Mungkin masih banyak orang bodoh yang bisa dibodoh-bodohin. Ya. Kalau sekarang perputaran informasi udah cepat. Dengan kita ada podcast ini aja. Mungkin kita udah entah di masa depan menyelamatkan beberapa orang iya, nih. bener, Dari skema-skema ini ya kan. Tapi kalau zaman dulu kan banyak tuh yang udah kecemplung. Jadi pas dia udah masuk mungkin dia udah sadar. Wah anjing susah juga ya bodoh-bodohin orang ya. Terus mungkin kepikiran juga dosa tuh kayaknya tuh. Jadi ya udah. Dia pengen cabut. Dengan cara ya itu tukar pala. Itu pasti sindikat-sindikat yang nyamar-nyamar itu juga pasti mungkin ada salah satu dari mereka kayak gue ingin cabut tukar pala ini. Iya tadi makanya itu pertanyaan gue di awal. Tapi ya itu tergantung orangnya lagi. Pokoknya tips and tricks untuk mengetahui apakah kalian akan diajak ngobrol MLM apa tidak adalah kalau tiba-tiba teman lama tiba-tiba datang. kontak. Sekarang lu kerja apa? Ai. Lu lagi sibuk apa? Itu salah satu tip hint. Hints. Iya. Antara dia emang beneran care walaupun Atau- persentasenya kecil atau ya itu. Oh, lu sekarang lagi nganggur. Gua ada bisnis nih. Ai. Gua ada job nih. Nah, Nah itu. tanya jobnya apa? Gampang, jualan barang doang. Dah. MLM. Selesai. Selesai. Cut aja. Udah lu Cut. gak usah bales. Cut. Dah. Selesai. Terus ya kalau kalian emang pengen ya silakan. Atau misalnya mungkin kan ada orang kepo pengen ngerasain doang di prospek itu kayak gimana. Ya boleh. Cuma Anjing. jangan sampai Cuma kecemplung. pengen pengalaman Ya, di prospek. Kepo aja, kepo. Iya kepo aja. Kan pasti ada orang-orang kayak gitu. Jadi pas Gimana sih? selama di prospek cuma banyak banget uangnya. Saya ingin Anjing, sukses. bangsa itu cuma membuang-buang waktu yang nge-prospek doang anjing. Udah capek-capek kan. Enggak deh. Wah anjing kesel sih. Bangsa itu kayak kalau ditelepon customer service anjing. Nawarin kartu kredit. Oh iya. Enggak. Oh enggak. Langsung dimatiin biasanya itu bangsa tuh anjing tuh kalau kayak gitu-gitu tuh. Awalnya baik tuh cep mati anjing. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi ya kalau misalkan kalian emang mau ikut MLM, at least yang jelas, Yang legit. ada legit. barangnya dan at least gak nipu orang. Gak lah. nipu. Soalnya enci gua kan sebenarnya kayaknya dia nggak ikut MLM yang ekstrim banget sih. Dia punya produk yang produknya tuh legit, Iya. yang memang berhasiat, dan dia juga tidak ikut yang maksa-maksa dong. Jadi enci gua tuh cuma pernah kayak
Itu sistemnya nggak bayar. Jadi inci gue kayak, weh lu gue minta KTP lu dong, gue daftarin ke tempatnya inci gue ini. Lu nggak usah keluar duit apa-apa. Ntar kalau dapat duit, lu kalau tiba-tiba dapat duit ya udah lu transfer ke gue, kayak gitu doang. Dropship. Dropship jatuhnya bener. Jadi ya kayak gitu dah. Itu masih legit jatuhnya kan. Ya selama Bantu masih masarin bayar. doang. bantu masarin dapat komisi. Iya. Iya, kalau itu masih cengli. Selama lu nggak perlu keluar duit Bener. untuk dapetin produknya. Nah, Kecuali sistem lu apa ya, kalau misalkan lu udah ngambil barang itu sistemnya udah dropship sih, lu jualan sesuatu sebenarnya basically. Kalau barangnya nggak ada itu baru sus. Tapi kalau yang membedakan kalau nggak salah dropship itu lu nggak nyampein megang barang. Dropship bahkan lu nggak perlu megang Iya, barang. kalau yang kayak lu megang barangnya dulu jual lagi reseller kan. Ya reseller. Cuman satu hal lagi yang harus diketahui oleh warga-warga, harusnya hampir semua rekrutmen di dunia ini kerja tuh nggak bayar di awal. Iya, hampir semua. Kalau ada yang harus bayar sekian dulu, itu sudah sangat sus. Bener. Soalnya emang gue kayak beberapa Tapi tahun ada kok di negara kita. apa? Maksudnya yang Kayak Jamal. oh maksudnya yang dikasih yang mau ngapain harus bayar dulu? Iya kan. Baru tahu. Ada jual tanah. Tanah, kalau tanah pribadi nggak masalah. Tanah. Dapat seragam gak dia? Nanya aja kan, nanya itu gua. Pengen tahu doang. Sawah sih biasanya. Iyalah jual sawah dapat sawah lah. Iyalah, masa jual sawah? Udah nyelamatinnya gimana nih? Kabur yuk. Lu juga sih tuh. Siapa Tuker dulu nih? pala, tuker pala. Anjing. Aduh anjing sih. Udah. Thank you ya buat teman-teman yang udah nonton, udah dengar. Yang mau Kalau kirim-kirim kalau juga ya. misalkan kalian merasa kalian sudah berdamai dan ingin memberikan pelajaran hidup kepada teman-teman yang lain, kalian silahkan kirim email kalian ke production.glhf@gmail.com. Di bawah ada tulisannya kayak gimana. Thank you banget buat Budi. Thank you yang Budi. sudah mau Respect bercerita. banget, respect. Dia sudah berdamai bro. Ya, sukses bro. selalu Sampai Budi. dia bisa Bahkan terakhir fuck aja itu lucu banget. Kalau Bowo nonton Bowo. Bowo, fuck lu Bowo mati anjing. kamu Bowo. Fuck lu. Mati Balikin kamu. cetiau ya, anjing. Anjing sejuta tuh bangsat. Makan tuh duit haram. Bangsat. Haram. Pasti lu masih miskin. Anjing kalau dia beneran nonton terus gak bisa kentut gimana ya anjing. Aduh ngapain nih gue. Udara malam gua gimana nih? Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Kita bakal ketemu lagi di podcast SJW episode selanjutnya. Duluan ya. Dadah. Dadah. Muat ya. Yuhu. Yuhu.